Jemaat yang terkasih, bersama marilah ibadah Minggu 16 Agustus tahun 2020 ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Coba dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah hari ini adalah menghayati rencana kasih Allah. Kita diajak bersama untuk mengerti dan memahami bagaimana Allah mengasihi kita dan rencana kasih-Nya indah bagi semua ciptaannya, termasuk bagi umat-Nya yang di dalam kehidupan senantiasa berlaku seturut dengan kehendak Allah, ataupun yang di dalam kehidupan masih menantikan sapaan kasih yang membawa mereka kepada pertobatan. Bersama kita saksikan kasih Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 389, bait yang pertama, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku di mana-mana diriku, diasuhnya. Allah menghendaki di dalam kehidupan kita senantiasa membagikan kasih, senantiasa mengasihi sesama kita dan mengasihi Allah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Nya. Bersama kita akan terima pembacaan hukum kasih seperti yang tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Demikianlah pembacaan hukum kasih yang dengan jelas menyadarkan kita akan apa yang menjadi kehendak Allah yang telah difirmankan melalui Tuhan Yesus Kristus agar kita senantiasa mengasihi. Namun pada kenyataannya di dalam kehidupan kita belum mampu untuk menghayati kasih yang kita terima dan memahami rencana kasih Allah atas kehidupan umat manusia. Seringkali kita mendambakan kasih, namun enggan untuk mengasihi. Kita merasakan kasih ketika hidup kita diliputi dengan keberuntungan, namun seringkali kita merasa ditinggalkan dan tidak dikasihi ketika ada banyak hal yang buruk menimpa kehidupan kita. Padahal di dalam kehidupan, dalam situasi dan kondisi apapun, dalam hal yang berat maupun menyenangkan, kasih Allah nyata atas kehidupan kita. Bersama saat ini marilah kita sesali kesalahan dan dosa kita atas pikiran-pikiran dan perbuatan kita yang kurang mengerti tentang rencana kasih Allah dan seringkali merasakan bahwa di dalam kehidupan Allah tidak adil kepada kita. Bersama
kita nyanyikan pujian penyesalan. Kidung Jemaat 31 bait yang pertama. Suaramu kudengar. Suaramu kudengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Oh, ku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan dirimu. Allah adalah Allah yang adil. Sekalipun di dalam kehidupan kita, mungkin kita merasa diperlakukan tidak adil. Allah tetap mengasihi, sekalipun di dalam kehidupan, mungkin kita merasa tidak dikasih. Saat ini, terimalah anugerah di dalam kehidupan kita, yang menyadarkan kita tentang betapa adil dan kasih-Nya Allah kepada kita. Ketika Ia mengaruniakan pengampunan dosa kepada setiap umat yang di dalam kehidupan berlaku dosa. Dan Ia dengan setia menantikan kita untuk kembali kepadanya, bertobat di hadapannya, dan mengubah laku kehidupan kita. Berita anugerah terambil dari kitab Yesaya 55 ayat 7 yang demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikian berita anugerah di dalam kehidupan kita. Syukur kepada Allah, Sang Pemberi anugerah yang luar biasa. Dan bersama saat ini, mari kita persiapkan diri kita untuk menerima perintah-Nya melalui petunjuk hidup baru. Bersama-sama jemaat kami undang untuk berdiri. Roma 8 ayat 28 sebagai petunjuk hidup baru di dalam kehidupan kita. Yang demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian petunjuk hidup baru, bersama kita tanggapi dengan menyanyikan nyanyian kesanggupan, Kidung Jemaat 415 bait yang pertama. Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalirkan sungai
Jemaat dipersilakan untuk kembali. Bersama kita akan menyatukan hati di dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala Agung kami, Gembala yang sejati, yang senantiasa mengarahkan kami ke dalam kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah Bapa, yang mengajarkan di dalam kehidupan kami untuk senantiasa memahami dan mengerti, menghayati dan merenungkan rencana kasih Allah yang tiada terkira, yang dengan setia menantikan kehidupan umat-Nya untuk kembali kepada jalan yang telah Engkau sediakan. Bersama kami bersyukur Engkau senantiasa memberikan kepada kami sukacita terbesar ketika kami boleh untuk bersekutu bersama, beribadah bersama, terkhusus hari ini, di minggu ini, kami boleh untuk menghayati cinta kasih Allah yang luar biasa. Bagaimana di dalam kehidupan kami merasakan Engkau menjaga, memelihara, mencukupkan kebutuhan kami. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau memberikan sukacita yang begitu luar biasa. Ketika kami melihat bahwa di dalam kehidupan kami boleh untuk menikmati waktu yang Tuhan berikan kepada kami dan anak-anak kami. Melihat tumbuh kembang mereka bersama dengan keluarga mereka, cucu-cucu kami. Di dalam kehidupan melihat orang-orang terkasih merasakan sukacita, menjadi kebahagiaan yang tiada terkira. Terkhusus ketika kami menikmati kemerdekaan pemberian yang Engkau berikan kepada bangsa ini, yang sampai dengan saat ini senantiasa kami syukuri. Membuat kami yakin dan percaya bahwa sepanjang kehidupan kami, Engkau senantiasa mengasihi kami. Oleh karena itu bersama-sama saat ini, kami memohon di dalam doa syafaat ini, memohon belas kasih Allah juga tercurah atas kehidupan saudara-saudara kami. Bagi mereka yang saat ini masih berjalan di jalan yang tidak Engkau kehendaki, yang di dalam kehidupan masih merasakan pahit, getir, dan sulitnya kehidupan, yang mungkin merasakan diperlakukan tidak adil, yang merasakan di dalam kehidupan ada hal-hal yang mungkin tidak mereka harapkan. Bersama Engkau menyentuh hati, bersama senantiasa Engkau bersama dengan umat-Mu untuk dapat menyadarkan mereka bahwa sesungguhnya mereka senantiasa mendapatkan belas kasih dan Allah dengan setia menunggu mereka kembali. Izinkan dengan jemaat Tuhan, kami menjadi sahabat, saudara, yang senantiasa memberikan nasihat, peringatan, dan penghiburan, yang mengajarkan tentang kasih Allah kepada mereka. Jangan biarkan kami diliputi kebencian, jangan biarkan kami menghakimi mereka, ataupun meninggalkan mereka. Kami juga berdoa di dalam kehidupan kami, Tuhan memberikan kepada saudara-saudara kami yang sakit kesehatan. Bagi mereka yang di dalam kehidupan sedang bergumul, Tuhan memberikan jalan keluar. Termasuk ketika di dalam kehidupan mereka senantiasa merindukan hal-hal yang belum mereka dapatkan. Kami percaya Engkau yang mendengarkan doa dan permohonan mereka, senantiasa setia untuk dapat meyakinkan mereka segala sesuatu akan indah pada waktunya. Kuatkan di dalam menjalani proses, dalam penantian, dan setiap perjuangan yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kami. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam semangat persekutuan, dalam kerinduan untuk berbakti dan beribadah bersama di gedung gereja. Tuhan kuatkan, Tuhan senantiasa sadarkan kami, bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan kami, saat ini kami harus prihatin. Saat ini dalam kehidupan kami harus menahan diri, hingga saatnya nanti tiba, kami boleh untuk bersama beribadah bersama. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di kota lain, di belahan dunia manapun, yang mungkin menghadapi keprihatinan yang sama. Tuhan kiranya memberikan jalan keluar kepada mereka. Kuatkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang berjuang, kuatkan mereka yang saat ini kehilangan pengharapan. Hingga pada akhirnya ketika suasana, kondisi dan situasi kembali membaik,
kami boleh untuk merasakan sukacita terbesar di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mengerti dan memahami ada rencana yang Tuhan tata di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh untuk berjalan sesuai dengan jalan yang Tuhan kehendaki. Dan di dalam ibadah ini, izinkanlah kami saat ini menaikkan doa, permohonan, dan harapan kami secara pribadi. Jemaat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Inilah doa kami, inilah seruan hati kami, dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal selamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menghaturkan persembahan. Persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas limpahan berkat dari Tuhan. Sebagai landasan kita menghaturkan persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambilkan dari Yesaya 12 ayat 4 dan 5 yang demikian firman-Nya. Yesaya 12 ayat 4 dan 5. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bermasyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah, hal ini diketahui di seluruh bumi. Di dalam kita menghaturkan persembahan akan diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 292 bait yang pertama. Marilah kita haturkan persembahan di dalam doa. Ucap syukur kami haturkan Bapa. Terima kasih atas kesempatan di mana kami telah memberikan persembahan yang sedikit ini yang belum layak di hadapan-Mu Bapa. Ucap syukur ini karena Engkau telah berkati kami dengan kelimpahan nikmat yang kami terima hari demi hari. Bapa, berkatilah tangan-tangan yang telah mengulurkan persembahan pada saat ini dengan kerelaan hati masing-masing. Tuhan, kami di saat ini juga berdoa untuk petugas yang mengelola persembahan. Kiranya Bapa berkati, Bapa berikan kebijaksanaan sehingga Bapa persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bila sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan urapi kami, buka hati kami Bapa sehingga kami bisa menerima dan melaksanakan firman-Mu. Untuk Bapak Pendeta Ambar Sulistiono yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini, kiranya Bapak urapi sehingga apa yang keluar dari kata-katanya hanya sesuai dengan firman-Mu saja. Tuhan, dalam kami berdoa banyak kesalahan kiranya Engkau ampunkan. Doa yang jauh dari sempurna ini, kesempurnaannya hanya Engkau yang menyempurnakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat yang terkasih,
Bersama saat ini kita akan terima pembacaan Injil Yesus Kristus seperti yang tertulis dalam Injil Matius 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Demikian Injil Yesus Kristus. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, melihara dalam hatinya, dan melaksanakan di dalam kehidupannya. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam jemaat yang terkasih. Bagaimana keadaannya? Kiranya senantiasa boleh untuk merasakan kasih Allah. Terkhusus di dalam ibadah Minggu 16 Agustus ini, kita pun juga sedang merasakan dan merayakan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Menjadi kekuatan terbesar di dalam kehidupan kita untuk merenungkan bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan kita adalah bangsa yang diberkati. Jemaat yang terkasih, seperti tema ibadah hari ini, kita diajak untuk merenungkan bagaimana menghayati rencana kasih Allah. Rencana kasih yang Allah tata dan di dalam kehidupan mengalir dan kita jalani sebagai suatu proses yang bisa saja mulus, yang bisa saja ada pasang surut, dan di dalam kehidupan ada hal-hal yang mungkin dirasakan oleh manusia begitu berat. Jemaat yang terkasih, seringkali pemahaman kita tentang kasih Allah masih berkutat kepada orang yang kudus, suci dan saleh hidupnya. Jadi mereka yang saleh, mereka yang hidupnya kudus dan suci adalah mereka yang senantiasa di dalam kehidupan beroleh dan merasakan kasih Allah, mampu untuk menghayati rencana kasih Allah. Dan di sisi lain membuat kita memiliki penilaian yang buruk kepada orang lain yang hidupnya tidak beruntung sebagai pribadi yang
dalam tanda kutip berdosa atau sedang dihukum oleh Tuhan. Bahkan kita melupakan bahwa kasih Allah sejak semula dinyatakan melalui firman-Nya tersedia bagi mereka yang baik dan jahat, bagi mereka yang saleh atau bagi mereka yang saat ini dalam kondisi sesat. Dan seringkali juga ketika kita sendiri tidak beruntung merasakan pergumulan dan cobaan hidup, kita merasa Allah tidak adil kepada kita dan menegakkan kita. Jemaat yang terkasih, bacaan Injil hari ini menolong kita untuk menghayati rencana kasih Allah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan manusia. Rencana kasih Allah yang terlalu besar dan luas untuk dapat kita pahami. Dan jika demikian, kasih yang begitu luas dan tidak terbatas ini membuat kita tidak mampu untuk membatasi pula kasih Allah di dalam kehidupan manusia. Perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Kanaan, sama seperti yang ditulis dalam Injil Matius, mengajarkan tentang kasih keselamatan yang menembus batas eksklusivitas, menembus batas orang-orang atau umat yang merasa pribadinya, bangsanya dan golongannya menjadi umat pilihan, yaitu bangsa Yahudi. Mereka memahami, bangsa Yahudi memahami bahwa mereka adalah satu-satunya umat yang dikasihi oleh Allah, umat yang dikuduskan, disucikan dan diselamatkan oleh Allah sendiri. Dan pikiran ini melahirkan sentimen bangsa, di mana mereka menyebut bangsa-bangsa di luar Yahudi sebagai bangsa kafir, manusia atau orang yang tidak mengenal Allah dan juga tidak dikasihi oleh Allah. Ungkapan anak-anak dan sebutan anjing tadi seperti yang dipakai di dalam Injil Matius menjadi buah nyata akan pandangan eksklusif yang mengakar di dalam kehidupan di tengah bangsa Yahudi. Dan anehnya, ungkapan anak-anak dan anjing tadi juga dipakai oleh Tuhan Yesus ketika berjumpa dengan perempuan Kanaan yang meminta belas kasihnya. Perjumpaan ini juga memberi kesan yang tidak menyenangkan bagi si perempuan Kanaan yang di dalam kehidupan ia berusaha untuk meminta belas kasih agar Tuhan Yesus berkenan untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Namun ia mengalami penolakan dari para murid dan dari Tuhan Yesus sendiri. Jemaat yang terkasih, sebenarnya Tuhan Yesus sudah membatasi dirinya dari perempuan Kanaan tadi dengan mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Pandangan yang sempit, pandangan yang sebelah mata, pandangan yang sedang berusaha untuk menghambat kasih Allah, ternyata juga di dalam kehidupan dipandang oleh para murid. Bahkan juga berusaha untuk dihidupi oleh Tuhan Yesus sendiri. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Matius 10 ayat 5 dan 6. Bahwa sesungguhnya Injil Kerajaan Sorga yang berusaha disebarkan oleh Tuhan Yesus dan para murid hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Suasana eksklusif yang begitu kental. Namun saat ini kita diajak untuk belajar kembali bahwa peran perempuan Kanaan ini menjadi pemantik yang menjadi penyala di dalam kehidupan kita
untuk tetap senantiasa gigih dan kukuh, untuk senantiasa penuh dengan semangat, berusaha memahami kasih Allah, berusaha untuk dapat memohon belas kasih di dalam kehidupannya. Karena ia sadar akan posisinya. Karena ia sadar di dalam kehidupan, ia juga menginginkan belas kasih yang sekalipun hanya kecil. Yang sekalipun di dalam kehidupan dianggap oleh orang lain tidak layak untuk ia dapatkan. Dan dengan kerendahannya, sesungguhnya perempuan Kanaan ini mengakui, sekalipun dirinya hanya diibaratkan sebagai anjing, tetapi anjing ini hanya mengharapkan haknya. Ia tidak merampas, ia tidak mengambil secara paksa, tetapi ia menggambarkannya dengan perkataan, mengharapkan remah-remah yang jatuh. Ia hanya memakan bagian kecil yang tidak dimakan oleh anak-anak. Jemaat yang terkasih di dalam kehidupan, kita boleh untuk belajar tentang tanggapan perempuan Kanaan, tentang sikap eksklusif yang dihidupi oleh orang Yahudi. Sesungguhnya di dalam kehidupan kita diajak untuk memiliki pola pikir yang sama. Sekalipun dianggap sebagai pribadi yang tidak layak untuk dikasihi, sekalipun dianggap sebagai pribadi yang tidak pantas untuk mendapatkan belas kasih, namun sesungguhnya kita diperintahkan untuk tidak menyerah di dalam kehidupan kita. Memohon belas kasih Allah untuk mendapatkan apa yang menjadi jawaban atas doa-doa dan permohonan kita. Yang kedua, di dalam kehidupan kita diajak untuk mengubah pola pikir. Sama seperti perubahan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ketika melihat kerendahan hati dan kesungguhan perempuan Kanaan tadi. Sesungguhnya apa yang diajarkan di dalam kehidupan kita, agar kita sadar bahwa sesungguhnya Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Allah tidak membeda-bedakan. Allah juga memberikan kasih-Nya kepada siapapun yang mengharapkan belas kasih dan mampu untuk menghayati rencana kasih Allah. Jangan sampai di dalam kehidupan kita juga menjadi pribadi yang merasa eksklusif. Jangan kita merasa di dalam kehidupan bahwa sesungguhnya kita adalah pribadi yang mendapatkan kekudusan dan kesucian dan orang lain tidak. Kekristenan mengajarkan agar kita tidak membenci mereka yang jahat. Kekristenan mengajarkan agar di dalam kehidupan kita tidak mengkafirkan. Kekristenan mengajarkan agar di dalam kehidupan kita dipenuhi dengan belas kasih. Dan kasih yang kita rasakan dari Allah harus kita berikan kepada seluruh ciptaannya. Kita menyadari dalam kehidupan bahwa pikiran kita, hati dan sikap kita terlalu sempit untuk memahami dan menghayati rencana kasih Allah. Kita diajak bersama di dalam kehidupan kita menghilangkan sekat pemisah, menghilangkan batas-batas antara akal dan logika, bahkan di dalam kehidupan yang sesungguhnya itu menghimpit dan membelenggu kita dan membuat kehidupan kita terlepas dari kebebasan, terlepas dari kemerdekaan yang sesungguhnya Tuhan Allah berikan. Jemaat yang terkasih, jika kita merasakan kasih dan kita merasakan sukacita dikasih oleh Allah, tentu kita akan berusaha juga untuk mengasihi orang lain. Jika kita merasakan di dalam kehidupan luar biasa bahagianya ketika kita ditolong, ketika kita diangkat dan dibantu, maka sesungguhnya kita diajak bersama-sama untuk rindu, mengangkat dan membantu mereka yang sesungguhnya membutuhkan uluran tangan kasih. Kita diajak untuk ambil bagian di saat-saat ini, di momen kemerdekaan ini untuk mewartakan kasih Allah kepada sesama. Agar kita tidak membatasi kasih yang sudah kita terima
dan dianugerahkan Allah kepada seluruh ciptaan. Bangsa Indonesia terdiri dari ribuan suku, bahasa, dan juga di dalam kehidupan kita ada bersama-sama, bahkan di dalam kehidupan masyarakat berkumpul dengan mereka yang berbeda. Jangan batasi kasih yang kita terima. Kasih mereka yang berbeda. Kasih keberagaman di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam kehidupan kita boleh untuk merasakan kemerdekaan kasih yang sesungguhnya. Dan kita sadar di dalam kehidupan bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun yang menolak kasih. Tidak menginginkan kasih dalam kehidupan. Perempuan Kanaan yang diibaratkan sebagai anjing, yang dihinakan dan dijauhi, ia juga mengharapkan kasih. Maka mereka yang di luar sana pun juga mengharapkan kasih. Mari kita hayati karunia kasih Allah dan rencana kasih Allah di dalam kehidupan kita sebagai hal yang harus kita lanjutkan di dalam kehidupan kita. Selamat mengasihi tanpa membeda-bedakan, menghilangkan sekat pemisah dan memerdekakan diri kita. Hingga pada akhirnya bersama dengan seluruh ciptaan dan umat kepunyaan Tuhan, kita merasakan kemerdekaan kasih yang sesungguhnya. Amin. Saat teduh bagi kita bersama. Saat teduh cukup. Bersama kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk sabda firman Tuhan. Ketika kami diajak untuk menghayati rencana kasih Allah. Kasih yang tidak membedakan. Kasih yang memerdekakan kehidupan kami. Agar kami tidak terbelenggu, terbatasi oleh pemikiran kami. Jangan biarkan kami memiliki pola pikir eksklusif yang merasa bahwa hanya kami satu-satunya yang Engkau kuduskan dan Engkau sucikan sebagai umat kepunyaan. Jangan biarkan di dalam kehidupan kami juga membatasi kasih yang sesungguhnya harus dirasakan oleh umat yang lain. Mampukan kami bersama di momen-momen ini juga memerdekakan kasih yang seharusnya dirasakan oleh setiap ciptaan Tuhan. Kami bersyukur untuk sapaan firman Tuhan yang menyadarkan kami bahwa sesungguhnya kami diutus untuk mengasihi. Kami akan mengakhiri ibadah kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, melanjutkan dan membawa kasih yang Engkau perintahkan kepada kami untuk kami laksanakan. Sehingga setiap orang yang mendambakan kasih boleh untuk bersukacita, bersyukur dan memuliakan Tuhan. Ampuni jika di dalam kami beribadah terselip dosa dan kesalahan. Doa kami, ibadah kami, dan masa depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan doa Bapa kami kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, saat ini kita diutus ke dalam kehidupan kita, untuk membuka jalan yang masih tersembunyi, untuk menyingkap pola kehidupan yang membatasi kasih, sehingga kasih ini terbuka lebar dan dirasakan oleh dunia ini. Bersama marilah kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan nyanyian pengutusan. Kidung Jemaat 416 bait yang pertama, Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi
maksudmu, bersaksi akan beriman tetap teguh. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, marilah kita pulang dan kembali ke dalam kehidupan kita dengan penuh sukacita, dengan kesiapan membawa dan melaksanakan firman Tuhan. Dan saat ini, malah kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima damai sejahtera daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kami Majelis dan Jemaat GKJ Wonogiri mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!